Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin abdillah wa alihi wa sahabah amma ba'du. Maafkan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang amalan sunnah yang dianjurkan bagi si pemilik kurban atau si pelaksana kurban. Pada bagian pertama video yang lalu kita membahas tentang kesunahan amalan sunnah kurban yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum melaksanakan kurban. Dan yang berikut ini kita akan bahas tentang beberapa poin amalan sunnah yang disunnahkan dilakukan saat pelaksanaan kurban. Kami ambil dari dua kitab besar, yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karangan Wahba Az-Zuhaili, begitu juga dari kitab Majmu', yaitu karangan daripada Al-Imam Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dari hasil rangkuman kami ada 8 yang harus diperhatikan. Tapi kalau seandainya nanti ada ditemukan lebih, silahkan ya. 8 itu tidak lain, yang pertama, pelaksana kurban harus disunahkan melakukannya dengan sendiri kecuali wanita. Maka ia disunahkan untuk mewakilkannya. Kemudian yang kedua, bagi yang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan penyembelihan kurban, disunahkan untuk menyaksikan ketika penyembelihan itu terjadi. Dan yang ketiga, disunahkan baca tasmiyah dan takbir. Dan yang keempat adalah membaca salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kemudian membaca doa. Kemudian yang keenam, meletakkan sisi kiri kambing dan sapi dalam keadaan kondisi terbaring ya. Kemudian menyembelih unta dalam kondisi berdiri, kemudian menghadapkannya ke arah kiblat. Kita akan bahas satu persatu dari 8 poin tadi karena nanti ada terkait dengan pendapat ulama. Poin pertama, si pemilik kurban atau pelaksana kurban disunahkan untuk menyembelih dengan sendirinya, sebagaimana dia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW melaksanakan kurban dengan sendirinya. Dhaha bi kabsyaini, ya, menyembelih dengan 2 kambing, ya. Wa wada'a rijlahu ala safahima, dan meletakkan kakinya di atas hamparan kedua kambing tadi, sama wa kabbar, yaitu hadis Anas riwayatkan Imam Muslim. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW menyembelih 63 onta dengan sendirinya. Adapun terkait dengan perempuan disunahkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Mawardi, qala al-Mawardi illal mar'a fayustahabbu laha an tuwakkila fi dzabhi hadiha wa udhiyatiha. Jadi perempuan disunahkan ya untuk mewakilkan ketika pelaksanaan sembelihan hadinya dan kurbannya, sebagaimana hadis yang tadi. Kemudian kalau untuk laki-laki boleh juga, bukan hanya perempuan saja. Di mana Rasulullah SAW tadi yang saya sebutkan menyembelih 100 onta, 63 lebihnya atau 60 berapa, itu Nabi kita Muhammad SAW menyembelih dengan sendiri. Sisanya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hanya saja ketika kita mewakilkan kepada orang lain melaksanakan penyembelihan kurban, kita harus perhatikan 2 hal, yaitu muslim, dan yang kedua, orang yang menyembelih ini mengerti 3 hal: fikih hewan halal dan haram, kemudian fikih kurban, dan yang ketiga fikih penyembelihan. Jadi dia mengerti, oh ini hewan halal atau haram, yang kedua ini hewan memenuhi syarat atau tidak untuk kurban, dan yang ketiga tata cara yang diajarkan Rasulullah dalam penyembelihan. Kalau tidak, kita khawatir nanti penyembelihan kurban dan penyembelihannya tidak sah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa harus muslim? Karena sebagian ulama berbeda pendapat ya terkait dengan selain penyembelihan selain muslim. Kalau wasani, penyembelihan berhala, majusi, ini jelas tidak sah. Begitu juga murtad. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat ulama terutamanya di ahlul kitab. Di ahlul kitab, seperti yang disebutkan dalam kitab dalam Majmu', di mana Syekh Nawawi menyebutkan famadhabuna, madhab kita boleh ahlul kitab untuk menyembelih. Tapi kalau dalam Malik, wa qala Malik la tasih wa takunu syata lahmin, ya, tidak sah penyembelihannya kalau dilakukan oleh selain muslim maupun ahlul kitab, dan menjadi sembelihan daging biasa, ya, menjadi. Tetapi walaupun dalam mazhab kita boleh, tetap makruhnya makruh tanzih. Karena tadi ada ulama yang mengharamkan. Makanya lebih selamat kita menggunakan orang yang muslim, ya, muslim. Berikutnya adalah pelaksanaan kurban ini bagi yang mewakilkan menyaksikannya. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Qumi ila yatiki fashhadiha." Ayo berangkat menuju kurbanmu dan lihatlah. Fa innahu bi awwali qutratin, sesungguhnya dari awal tetesan darah itu yaghfiru laki ma salafa min dzambiki. Maka dari awal tetesan itu
itu menjadi ampunan bagi dosa-dosamu yang telah lalu. Ya. Nah, ini. Begitu juga nanti ada dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi seperti yang dijelaskan dalam kitab Nailul Autar. Yang ketiga, tasmiyah dan takbir. Tadi dari hadis Anas sudah disebutkan sama wa kabbar. Nabi kita Muhammad SAW menyebutnya, disebutkan bahwasanya Nabi kita mengucapkan bismillah dan bertakbir. Ya. Kalau dalam lafadznya Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bismillah wallahu akbar. Hanya saja Imam Mawardi menyebutkan, kalau ada orang bertanya mana yang lebih dulu, bismillah atau takbir, maka kata Imam Mawardi boleh bismillah dulu boleh, takbir dulu boleh. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim boleh. Bismillahi Allahu akbar boleh, ya. Tidak jadi masalah, tidak ada satu ketentuan. Nah, terkait dengan pembacaan bismillah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Nah, akan saya sebutkan. Seandainya ada yang lupa baca bismillah bagaimana? Nah, ini kita sebutkan, ya. Dalam mazhab Syafi'iyah, hukum tasmiyah saat menyembelih hewan adalah sunnah. Sunnah, baik itu apa? Baik itu hewan kurban maupun hewan yang lainnya, sunnah, tidak wajib. Asal tadi kalau sudah pasti dia menyembah Allah, menyebut nama Allah, terutamanya muslim, maka dia tidak harus, ya, tidak harus menyembelih apa? Tidak harus mengatakan bismillah. Hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Dan ini juga termasuk yang diamalkan atau yang menjadi hukum, yang menjadi fatwa ketentuan daripada sahabat Nabi, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Atha, ya, dan segala macam. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tasmiyah adalah bagian penting dalam kehalalan penyembelihan. Nah, kita lihat bagaimana Hanafiyah, kemudian bagaimana asahul qaul dalam mazhab Malikiyah. Syekh Nawawi menyebutkan, saya bacakan ininya, nas kitabnya. Wa qala Abu Hanifah at-tasmiyatu syartun lil ibaha ma'a dzikri dunan nisyan. Wa hadza madhhabu jamaahir ulama wa an ashabi Malik qaulani asahhuma ka madhhabi Abi Hanifah wa tsani ka madhhabina. Imam Abu Hanifah menyatakan tasmiyah adalah syarat untuk dibolehkannya hewan yang disembelih ini dibolehkan untuk kita makan. Tapi ingat, saat dia ingat. Kalau saat dia lupa tidak jadi masalah. Ini madhabnya jumhurul ulama. Kalau dalam madhab Imam Malik ada dua pendapat. Dua pendapat dari Imam Malik seperti madhab Imam Hanifah, syarat lilbah. Tapi sebagian lagi mengatakan sependapat dengan kita madhab Syafi'iyah, yaitu baca bismillah adalah hukumnya sunnah. Sedangkan dalam madhab Hanabilah ada 3 riwayat. Saya sebutkan. Yang pertama, tasmiyah syarat mutlak. Mau ingat, mau lupa, harus. Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau lupa, tidak boleh, ya. Fa inna tarakaha amdan aw sahwan fi saydin fa huwa maitatun. Kalau ia meninggalkan bismillah baik sengaja ataupun lupa, maka hewan yang dia sembelih itu adalah bangkai. Kemudian tasmiyah syarat selagi tidak lupa, seperti mazhab Imam Abu Hanifah tadi. Kalau dia ingat, maka harus. Tapi kalau dia lupa, tidak jadi masalah. Baru yang kedua adalah tafsil. Tergantung bagaimana. Bisa jadi hewan hewannya ini bisa jadi karena dia adalah hewan buruan atau segala macam, maka ditafsil, ya. Tafsilnya adalah intarakah ala irsalis sahmi nasian, kalau dia melempar panah, ya, terkait untuk hewan buruan secara lupa, maka itu dimakan. Tapi kalau ketika dia melepaskan anjing buruan lupa baca bismillah, maka tidak boleh, ya. Jadi ini dalam mazhab Hanabilah. Imam Ibnu Sirin, Abu Thawr lain lagi. La tahillu sawa'un tarakaha amdan aw sahwan. Ini sama seperti sebagian daripada pendapatnya Hanabilah tadi, mau lupa, mau sengaja meninggalkan bismillah, maka dia menjadi bangkai. Yang keempat adalah membaca salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab Malikiyah dan beberapa ulama lainnya menyatakan penambahan salawat daripada bismillah dan takbir dihukumi makruh, ya, dihukumi makruh. Seperti disebutkan di dalam kitab Majmu' wa naqala al-qadhi Iyad an Malik wa sair ulama karahataha, ya. Qalu wala yudhkar 'inda dzami illa Allah wahdah, ya, tidak disebutkan selain nama Allah ketika penyembelihan. Yang kelima adalah membaca doa, yaitu Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni, ya Allah terimalah apa yang datang darimu dan akan disembahkan kepadamu daripada kami. Ini mazhab Syafi'i tentu sunnah, ya.
Tapi disebutkan di dalam kitab Majmu', Imam Abu Hanifah kemudian Imam Malik menyatakan pembacaan doa ini penambahan daripada bismillah dan takbir dihukumi adalah makruh. Berbeda sedikit dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, yaitu di mana Imam Malik menyatakan tidak makruh, tapi menyatakan ini tidak sunnah, ya, tidak sunnah. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya Imam Hasan Al-Basri mengamalkan amalan ini. Nah, ada sedikit solusi sebagai pemecah daripada perbedaan pendapat ulama. Imam Nu'man mengatakan ini akan makruh kecuali kalau kita membaca doa dulu baru nanti membaca bismillah dan takbir. Nah, ini silahkan dipilih dan dimurajaai dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Yang keenam, sunnah daripada kurban adalah meletakkan kambing dan sapi pada sisi kirinya. Tapi diperhatikan membiarkan kaki kanannya untuk terlepas dengan tanpa terikat. 3 kakinya yang lain silahkan untuk diikat, tapi salah satunya. Hanya saja saya sini tidak dapat penjelasan kaki kanan yang mana, ya, kaki kanan yang belakang atau yang depan. Nampaknya yang dibiarkan adalah kaki kanan yang depan. Wallahu alam. Itu yang terkait dengan. Apa hadisnya membaringkan dari Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah bercerita, "Tsumma qala ishhadiha bihajarin", ya, kemudian Nabi mengatakan tajamkan pisaunya itu dengan dengan batu. Fafa'alat, dan Nabi melakukan Sayyidah Aisyah melakukannya. Tsumma akhadhaha, Nabi mengambilnya tadi, wa akhadhal kabsha, dan mengambil kambingnya, fa'adja'ahu, dan membaringkannya. Tsumma dzabahu, baru disembelih dan membaca bismillah wa taqabbal min Muhammad, ya, wa taqabbal min Muhammad. Dan ini termasuk dalil daripada doa tadi. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan wa taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kemudian yang ketujuh, terkait dengan sunnah yang dilakukan saat berkurban adalah menyembelih unta dalam kondisi berdiri. Tentu ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih, dengan syaratnya Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW dan sahabatnya yanharunal badanata ma'qulatal yusra qa'imatan ala ma baqiya min qa'imiha. Kaki kirinya diikat, ya, kemudian 3 kaki kirinya tidak terikat, dan dalam kondisi berdiri seperti itu Nabi kita Muhammad SAW menyembelihnya, ya. Yang kedelapan adalah menghadapkan hewan kurban kepada arah kiblat. Ya, ini sunnah, bagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda berdasarkan riwayat Sayyidah Aisyah, "Dhahu wa tayyibu anfusakum", berkurbanlah dan perbaikilah diri kalian semakin baik. Fa innahu min muslim, sesungguhnya tidak ada dari seorang muslim yastaqbilu, menghadap bidzabihati dengan hewan kurbannya, al-qiblata, kepada kiblat, illa kana damuha, kecuali darahnya, wa farsyuha, farasnya, kemudian bulunya, hasanat, menjadi kebaikan, fi mizanihi yaumil qiyamah, pada timbangannya nanti di hari kiamat. Nah, hanya saja nanti di sini dibahas bagaimana menghadapkannya. Di sini ada 3 pendapat ulama, ada 3 pandangan, ya. Ada yang pertama, tempat penyembelihannya yang dihadap ke arah kiblat, tempat penyembelihan, madbahnya, tempat penyembelihannya. Yang kedua adalah seluruh badan hewannya yang diarahkan kepada kiblat, ya. Jadi yang pendapat pertama tadi, madbah, tempat penyembelihannya, bukan wajahnya yang diarahkan kiblat, tempat kita posisi nyembelihnya, sehingga lehernya nanti menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketiga adalah kaki-kakinya yang kita arahkan kiblat. Nah, kita upayakan 3 ini kita lakukan, ya. Walaupun menurut Imam Rafi yang paling asal adalah madbahnya, tempat penyembelihannya baik tempatnya, begitu juga nanti yang lehernya yang untuk diarahkan, untuk yang disembelih diarahkan kepada kiblat. Mari kita perhatikan sunnah-sunnah ini, mudah-mudahan kita semakin sempurna melaksanakan kurban kita. Oleh karena itu, tonton terus petunjuk ini, terutama masalah kurban ini. Demikian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia.